Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junia Aisyah Tanjung, NIM 181201109 dari kelas Manajemen Hutan 5. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Konservasi Tanah dan Air dengan dosen pengampu Ibu Jamilah SPMP. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu metode dari konservasi tanah dan air, yaitu metode mekanik berupa penerapan teras. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama mengenai konservasi tanah dan air, yang kedua mengenai permasalahan yang terjadi, yang ketiga metode penyelesaian, dan yang keempat mengenai penyelesaian masalah. Yang pertama, konservasi tanah dan air. Konservasi tanah dan air merupakan tindakan yang dilakukan pada tanah sehingga mempengaruhi tata air pada tanah dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam konservasi tanah dan air, yaitu metode vegetatif, mekanik, dan kimia. Nah, pada kali ini saya akan membahas metode mekanik berupa penerapan teras. Teras merupakan salah satu teknologi konservasi mekanik yang biasanya diterapkan dalam usaha budidaya sayuran di lahan kering dataran tinggi. Penerapan teknologi teras, baik itu teras bangku maupun teras gulut, cukup efektif dalam menekan terjadinya erosi. Adapun beberapa fungsi dari penerapan teras pada lahan kering ialah untuk memperlambat aliran permukaan, menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak sampai merusak, meningkatkan laju infiltrasi, dan mempermudah pengolahan tanah. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang pertama ialah wilayah pengembangan kubis pada lahan kering di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut perlu mendapat perhatian serius dikarenakan selama ini petani di dataran tinggi sebagian besar belum menerapkan tindakan konservasi dalam usaha taninya, sehingga mengakibatkan kerusakan lahan yang berimbas pada menurunnya tingkat produktivitas. Adapun permasalahan yang kedua, yaitu budidaya kentang di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo memiliki tingkat produktivitas yang rendah dikarenakan beberapa hal. Salah satunya dikarenakan tanaman kentang dibudidayakan secara monokultur sehingga sering menyebabkan terjadinya erosi di daerah tersebut. Adapun permasalahan yang ketiga ialah permasalahan dalam budidaya sayuran lahan kering bukan karena teknologi itu sendiri, tetapi bisa terjadi pada struktur kelembagaan masyarakat di mana teknologi itu mempunyai dampak negatif atau positif terhadap distribusi pendapatan, sehingga perlu diketahui apakah penerapan teknologi konservasi berupa teras sudah efektif atau belum. Selanjutnya, metode penyelesaian. Untuk kasus yang pertama, dilakukan penerapan teknik konservasi berupa teras bangku, teras gulut, mulsa jerami, dan dibandingkan dengan tanpa adanya penerapan. Untuk kasus yang kedua, dilakukan perbandingan antara penerapan teknologi konservasi teras bangku yang diperkuat dengan batu dan tanpa batu. Untuk kasus yang ketiga, meningkatkan akses petani terhadap lembaga keuangan dan meningkatkan penguatan kelembagaan di tingkat mikro yang membantu petani dalam berproduksi. Nah, selanjutnya penyelesaian masalah pada kasus pertama, yaitu perlakuan yang digunakan adalah penerapan pembuatan teras bangku, penerapan pembuatan teras gulut, penggunaan mulsa jerami, dan tanpa penerapan teknologi konservasi sebagai kontrol. Kemudian, benih kubis disemai terlebih dahulu sampai siap dipindah ke lapangan. Pemindahan benih kubis dilakukan pada umur 20-25 hari setelah disemai. Selanjutnya, dilakukan pengukuran terhadap hasil produksi dan komponen hasil, di antaranya kematian tanaman, diameter crop, bobot crop, dan produksi yang dihasilkan. Selanjutnya, data hasil penelitian dianalisis dengan analisis seragam atau ANOVA yang kemudian dilanjutkan dengan uji jarak berganda di Duncan pada taraf nyata 5%. Adapun hasil dari kasus pertama ialah penerapan teknik konservasi berupa penerapan teras bangku, teras gulut, dan penggunaan mulsa jerami nyata memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi kubis yang dihasilkan. Hal ini ditunjukkan karena meningkatnya produksi kubis jika dibandingkan dengan tanpa adanya penerapan teknologi konservasi. Pada penggunaan teras gulut, tingkat kematian tanaman masih tinggi dan tidak berbeda nyata dengan kondisi existing, yaitu berkisar antara 16,5 sampai 18,2%. Hal ini dimungkinkan karena pada teras bangku yang diterapkan masih terdapat genangan air akibat saluran air yang belum sempurna, sehingga menyebabkan terjadinya serangan penyakit tanaman sehingga mengurangi populasi tanaman pada saat panen. Nah, selanjutnya penyelesaian masalah pada kasus kedua, yaitu dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil dari kasus kedua ialah secara teknis usaha tani kentang pada lahan dengan teras bangku yang diperkuat batu lebih efisien dibandingkan dengan usaha tani kentang pada lahan dengan teras bangku tanpa diperkuat batu pada ketiga musim tanam. Kemudian, produktivitas lahan dengan teknologi teras bangku yang diperkuat batu lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas lahan dengan teknologi teras bangku tanpa diperkuat batu. Kemudian,
Biaya usaha tani musim kemarau 2 dan musim hujan lebih tinggi pada lahan dengan teras bangku yang diperkuat batu. Biaya usaha tani kentang pada musim kemarau 1 pada lahan dengan teras bangku tanpa diperkuat batu lebih besar dibandingkan dengan biaya usaha tani kentang pada lahan dengan teras bangku yang diperkuat batu. Selanjutnya, penyelesaian masalah pada kasus yang ketiga, yaitu dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Kemudian, bahasan makro mengenai produksi dan produktivitas kentang dan kubis menggunakan data yang bersumber dari FAO dan BPS. Lalu bahasan mikro mengenai keragaman penerapan teknologi dan profitabilitas usaha tani kentang dan kubis menggunakan data hasil survei Patanas pada tahun 2008 dan 2011. Selanjutnya, hasil dari kasus yang ketiga ialah teknologi yang dipergunakan dalam budidaya sayuran tersebut sangat bervariasi, salah satunya dengan menggunakan teknik konservasi teras yang memberikan pengaruh nyata dan meningkatkan produktivitas tanaman. Kemudian, pencapaian teknologi dan profitabilitas usaha tani di desa lahan kering berbasis sayuran masih memiliki variasi yang cukup tinggi, khususnya terjadi perubahan pola tanam dan penggunaan benih. Kemudian, peran strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas masih dapat ditingkatkan melalui penyuluhan yang melekat pada petani. Hasil produksi yang diperoleh juga sangat tergantung dengan ketersediaan tenaga kerja, khususnya untuk budidaya kubis di Sulawesi Selatan yang cenderung menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. Demikianlah video pemaparan dari saya mengenai metode mekanik, yaitu penerapan teras. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.